Bab 2533, penuh dengan niat membunuh. Mendengar perkataan Charles Ma, Setom Liu sangat marah hingga hampir muntah darah. Wajahnya sangat merah, lebih tidak nyaman baginya untuk meminta maaf kepada orang lain daripada membunuhnya. Sejak dia menyandang gelar seniman bela diri nomor 1 di Kyushu, dia dihormati kemanapun dia pergi, dan tidak ada yang berani memintanya untuk meminta maaf. Tetapi kini, dia dipaksa untuk meminta maaf oleh seorang pemuda. Dia mengepalkan tangannya begitu keras hingga kukunya hampir menancap di telapak tangannya. Awalnya, dia ingin mengancam Charles Ma, tapi melihat ekspresi mengintimidasi Charles Ma, dia akhirnya menahannya. Maaf. Pada akhirnya, Setom Liu menutup matanya, merasa malu menghadapi semua orang lagi, dan membungkuk perlahan kepada Jerry Yang. Tetapi, ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir, Charles Ma tiba-tiba berteriak dengan marah, lebih keras dan lebih tulus. Setelah mengucapkan 5 kata sederhana ini, ke-15 orang itu begitu ketakutan hingga jantung mereka berdebar kencang, dan tak satu pun dari mereka yang berani berbicara. Biarpun Setom Liu menyandang gelar ahli bela diri terbaik di Kyushu, dia begitu ketakutan hingga hampir melompat saat menghadapi raungan tiba-tiba Charles Ma. Sebuah pemikiran muncul di benaknya, kalau dia berani meneriaki Jerry Yang dan Charles Ma lagi, Charles Ma pasti akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, seluruh tubuhnya terasa dingin, dan jubah hitamnya yang megah sudah basah oleh keringat dingin. Dia sudah bisa merasakan niat membunuh tak terlihat yang dilepaskan oleh Charles Ma. Setom Liu tidak berani ragu lagi, dan buru-buru membungkuk hormat kepada Jerry Yang dan meminta maaf, lalu melakukan hal yang sama pada Charles Ma. Kali ini, Charles Ma melepaskan Setom Liu dan kembali ke tempat duduknya sambil mendengus dingin. Di kabin helikopter yang awalnya berisik, kecuali deru baling-baling yang besar, tidak ada suara lain yang terdengar. 15 ahli top di Kyushu memandang Jerry Yang dan Charles Ma satu persatu, mata mereka penuh ketakutan. Mereka diam-diam berkata di dalam hati, kedua pemuda ini, yang satu tersembunyi secara tak terduga dan yang lainnya gila, orang gila. Setelah penerbangan panjang, suara pilot terdengar dari pengeras suara di kabin. Rekan-rekan ahli, kita akan segera mencapai tujuan kita, tapi ini masih di tepi tanah kita di Kyushu. Kita tidak bisa terbang langsung dengan kekuatan kecil itu. Setelah turun dari pesawat nanti, kita harus berjalan. Apa yang dikatakan pilot, tetua pertama sudah memberitahukannya sebelumnya. Lagi pula, tempat itu sangat aneh sehingga helikopter tidak bisa kembali setelah memasukinya. Oleh karena itu, semua orang tidak keberatan dengan hal ini, dan mereka semua siap turun dari pesawat, dan semua orang sedikit bersemangat. Biarpun misi ini sangat berbahaya, mereka sangat tertarik. Saat helikopter hendak mendarat, helikopter tiba-tiba mulai bergetar hebat, dan langit di luar jendela helikopter langsung menjadi mendung, dan tidak ada jarak pandang sama sekali. Suara pilot yang agak panik tiba-tiba terdengar, semuanya, harap duduk tenang. Kita sedang menghadapi cuaca buruk dan helikopter tidak bisa turun. Selanjutnya, helikopter tersebut semakin berguncang, bahkan berputar 360 derajat beberapa kali. Melihat kegelapan di luar, 15 pria kuat itu begitu ketakutan hingga kaki mereka gemetar dan mereka memegang sabuk pengaman dengan erat. Bahkan Charles Ma merasakan rasa takut yang kuat saat ini. Jerry yang juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia segera membuka kesadarannya dan segera menemukan bahwa bagian luar helikopter bukan disebabkan oleh cuaca, tetapi terbungkus dalam kabut hitam besar. Kabut tebal ini juga bercampur dengan benda lain. Untuk sesaat, mata Jerry yang sangat dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Bersambung. Bab 2534, stabilkan tubuh helikopter. Saat ini, helikopter semakin berguncang. Melihat bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, Setom Liu buru-buru meledak dengan kultivasinya, menggunakan energi spiritual agung di tubuhnya untuk mencoba memaksa helikopter untuk diam. Tetapi, sekeras apapun dia berusaha, wajahnya dipenuhi keringat, dia tetap tidak bisa menghentikan helikopternya. Melihat hal ini,
Orang kuat lainnya memahami maksud Setom Liu dan melepaskan energi spiritual mereka untuk membantu Setom Liu. Tetapi mereka menemukan bahwa tampaknya ada kekuatan besar dalam kabut hitam tebal di luar helikopter, yang berada di luar kemampuan mereka untuk menanggungnya. Lebih dari selusin orang kuat tiba-tiba merasa putus asa. Setom Liu berkata dengan sangat serius, ada yang salah dengan kabut tebal ini. Semuanya, berhati-hatilah dan bersiaplah secara mental untuk menghadapi kecelakaan. Aura kita semua juga tidak bisa mengatasinya. Benar-benar menakutkan. Mendengar perkataan Setom Liu, lebih dari selusin orang kuat tiba-tiba putus asa. Mereka yakin bisa menyelesaikan misi ini. Tak disangka sebelum mencapai kekuatan kecil itu, mereka akan menghadapi kematian. Untuk sesaat, mereka sangat menyesalinya. Seseorang mengeluh, tidak heran tetua pertama berinisiatif mengundang aku untuk bergabung. Jelas sekali tugas ini sangat sulit. Pada saat ini, Jerry yang tiba-tiba berdiri. Bang! Dengan suara keras di bawah kaki Jerry Yang, helikopter yang hendak miring ke rotasi 360 derajat lainnya, langsung kembali ke kondisi stabil. Semua orang tercengang dan memandang Jerry Yang dengan tidak percaya. Pada saat ini, Setom Liu tiba-tiba berkata, terima kasih atas bantuan kalian, akhirnya bisa menstabilkan helikopter. Sekarang bahayanya sudah hilang. Setelah mendengar kata-kata Setom Liu, sekelompok orang kuat tiba-tiba tampak seperti tiba-tiba tercerahkan. Awalnya, mereka mengira alasan kenapa helikopter itu stabil adalah karena kaki Jerry yang barusan, jadi mereka sangat terkejut. Bahkan kabut hitam tebal di luar jendela helikopter sudah banyak menghilang. Semua orang bertanya-tanya bagaimana Jerry yang melakukannya, dan mulai berspekulasi tentang kekuatan Jerry Yang. Akibatnya, ketika mereka mendengar perkataan Setom Liu, keraguan mereka langsung hilang. Mereka percaya bahwa apa yang dikatakan Setom Liu adalah alasan sebenarnya. Hilangnya kabut hitam aneh itu pasti ada hubungannya dengan usaha mereka barusan. Lagi pula, dengan hentakan seorang pemuda, bagaimana mungkin helikopter bisa kembali normal, dan bagaimana kabut hitam yang menakutkan itu bisa menghilang. Sebaliknya, Jerry Yang dan Charles Ma baru saja duduk di kursi mereka dan tidak melepaskan energi spiritual mereka untuk membantu sama sekali. Segera, semua orang sekali lagi menyalahkan Jerry Yang dan Charles Ma. Seseorang segera berkata dengan tidak senang, situasinya sangat mendesak sekarang, dan kamu sangat kuat, tetapi kamu tidak bersedia melangkah maju untuk membantu. Sungguh mengecewakan semua orang. Ya, kita semua hampir mati. Kalau kami tidak berusaha semaksimal mungkin dan menghabiskan seluruh energi spiritual di tubuh kami, bagaimana helikopter bisa kembali normal? Kalau helikopternya jatuh, sekuat apapun kalian berdua, kalian akan berakhir seperti kami, mati. Biarpun orang-orang kuat ini sangat takut dengan kekuatan Charles Ma dan tidak pernah berani berbicara sebelumnya, tetapi mereka hampir mati sekarang, jadi mereka tidak terlalu peduli saat ini dan menatap langsung ke Jerry Yang dan Charles Ma dengan dingin. Segera setelah itu, orang lain langsung menuding Jerry Yang. Lagi pula, mereka tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang Jerry Yang sekarang sebelumnya, hanya karena kultivasi Charles Ma yang kuat sehingga mereka tidak berani terus meneriaki Jerry Yang. Pada saat ini, seseorang menunjuk langsung ke Jerry yang sedang berdiri di dalam helikopter dan baru saja menginjak kakinya, dan berteriak, "Hei, terutama kamu benar-benar seperti sampah, kamu tidak bisa membantu sama sekali, dan kamu masih berpura-pura hebat. Kamu terlihat sombong sekali, apa yang kamu lakukan dengan berdiri di sini? Apakah kamu masih ingin mengatakan bahwa stabilitas helikopter ada hubungannya dengan tendangan yang baru saja kamu lakukan?" Bersambung.